Gara-gara wajahku rusak terkena penyakit kulit parah, suamiku tega selingkuh dan tinggalkan aku bersama putriku. Beberapa tahun kemudian, kubuat ia menyesal setelah melihat wajah baruku. Aku Rosa, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun. Tinggal bersama suamiku Bayu dan anak kami Lydia, berusia 10 tahun. Kehidupan kami sempurna, rumah besar di pinggiran kota yang asri, tabungan melimpah untuk masa depan, dan keluarga kecil yang berharga. Pagi-pagi, kami selalu dimulai dengan ritual sederhana. Sarapan bersama di meja makan besar di tengah dapur yang selalu harum aroma roti panggang dan kopi. Bayu akan tersenyum sambil mencium keningku sebelum berangkat kerja. Dan Lydia akan melambaikan tangan kecilnya sebelum aku mengantar dia ke sekolah. Aku merasa tak ada yang kurang dalam hidup ini. Segalanya terasa lengkap, nyaman, dan harmonis. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sampai hari di mana semuanya berubah drastis. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah keputusan kecil yang kuambil tanpa pikir panjang akan membawa dampak besar dalam hidupku. Semua bermula ketika aku melihat iklan produk perawatan wajah di media sosial. Gambar-gambar model dengan kulit mulus bercahaya disertai janji-janji manis tentang hasil instan membuatku tergoda. Aku memang selalu peduli dengan penampilan, karena aku percaya bahwa menjaga kecantikan adalah bagian dari tanggung jawabku sebagai seorang istri. Tanpa pikir panjang, aku memesan produk itu. Aku tidak mengecek komposisinya, aku tidak bertanya pada dokter atau teman yang lebih paham. Aku hanya yakin bahwa produk itu akan memberikan hasil seperti yang dijanjikan di iklan. Ketika paket tiba, aku langsung membukanya dengan semangat. Botolnya kecil, elegan, dan berkilauan. Seperti sesuatu yang sangat berharga. Aku mulai memakainya malam itu juga, mengikuti instruksi yang tertera pada kemasan. Hari pertama, aku merasa biasa saja, tidak ada perubahan berarti. Tapi aku tidak khawatir. Dalam pikiranku, perawatan kulit memang butuh waktu. Hari kedua, aku mulai merasakan sedikit sensasi panas di wajahku. Mungkin ini tanda produk sedang bekerja, pikirku. Aku tidak berhenti memakainya, malah semakin antusias. Berharap perubahan besar akan segera terlihat. Namun pada hari ketiga, aku mulai panik. Kulit wajahku memerah seperti terbakar. Ada ruam kecil yang mulai bermunculan di sekitar pipi dan dahi. Bayu menyadari perubahan itu saat makan malam. "Rosa, kenapa wajahmu? Kamu baik-baik saja?" Tanyanya dengan nada khawatir. Aku mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa ini hanya efek samping sementara. Tapi sebenarnya, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Hari keempat adalah awal dari mimpi buruk. Ruam itu berubah menjadi bengkak besar. Wajahku memanas, seperti ada api yang menyala di bawah kulitku. Aku merasa gatal luar biasa, hingga tanpa sadar, saat aku menggaruknya sampai berdarah. Aku berhenti memakai produk itu, tapi kerusakannya sudah terjadi. Kulitku mulai mengelupas, meninggalkan luka terbuka yang perih. Aku tidak bisa mengenali diriku sendiri di cermin. Wajah yang dulu kuanggap sebagai aset terbesarku, kini hancur lebur. Aku berharap masalah itu berhenti di wajahku, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Gatal dan ruam mulai menyebar ke seluruh tubuhku. Lengan, leher, punggung, bahkan kaki. Kulitku penuh dengan luka. Perih saat disentuh, dan aku merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Tidur menjadi hal yang mustahil. Setiap malam, aku berguling-guling di tempat tidur, mencoba melawan rasa gatal yang seperti tidak ada habisnya. Aku menjadi sosok yang jauh dari gambaran seorang istri yang cantik.
Aku yang dulu berdiri dengan penuh percaya diri di samping Bayu di acara-acara keluarga, kini bahkan tidak berani keluar rumah. Aku takut orang-orang akan melihatku dan merasa ngeri. Aku takut kehilangan penghormatan dari suamiku. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat diriku sendiri. Cermin yang dulu memantulkan kebanggaanku, kini menjadi musuh terbesar. Di sana, aku melihat seorang wanita yang tidak kukenali. Seorang wanita yang hancur, baik fisik maupun mental. Di awal, Bayu masih sabar. Ia selalu menemani setiap langkah pengobatan yang kami coba. Kami pergi ke berbagai dokter kulit, dari klinik kecil hingga rumah sakit besar. Aku menjalani berbagai tes alergi, terapi salep, hingga suntikan antiinflamasi. Namun semuanya sia-sia. Wajahku tetap rusak, penuh luka yang tak kunjung sembuh. Dokter-dokter itu selalu memberikan jawaban yang sama, seperti lelucon pahit yang terus terulang. Ini butuh waktu. Tapi waktu seperti berhenti untukku. Setiap hari terasa seperti hukuman yang tidak berujung. Bayu di awal selalu menggenggam tanganku saat aku menangis setelah pemeriksaan. Kita pasti bisa melewati ini, Rosa, katanya. Aku percaya padanya. Aku ingin percaya. Tapi seiring waktu berlalu tanpa perubahan apapun, aku mulai merasa tidak hanya tubuhku yang hancur, tetapi juga hubungan kami. Sikap Bayu perlahan berubah. Ia tidak lagi menggenggam tanganku dengan hangat seperti dulu. Ia mulai terlihat lelah, tidak hanya fisik tapi juga emosional. Saat-saat awal, ia akan menemaniku ke setiap jadwal kontrol, tapi kini ia lebih sering menyerahkannya padaku. Kamu kan tahu jadwalnya, Rosa. Aku ada rapat penting hari ini, katanya suatu pagi saat aku memintanya mengantarku. Kata-katanya terdengar biasa saja, tapi nada suaranya membuatku merasa kecil. Aku mulai menyadari bahwa kehadiranku menjadi beban baginya. Suatu malam, aku mendengar percakapan di telepon dengan seseorang. Mungkin teman kantornya. Ia berbicara dengan nada pelan, tapi aku bisa mendengar potongan kalimat yang menamparku seperti cambukan. Aku gak tahu lagi harus gimana. Dia berubah total. Iya, aku ngerti dia gak mau, tapi aku juga manusia. Aku capek. Aku merasa seperti jantungku berhenti berdetak. Aku ingin masuk ke kamar, ingin bertanya apa maksudnya. Tapi aku terlalu takut mendengar jawabannya. Aku memilih duduk diam di ruang tamu. Air mataku menetes tanpa henti. Kata-kata itu terulang di kepalaku. Aku capek. Malam-malam setelah itu menjadi lebih dingin. Bayu tidak lagi sering memelukku sebelum tidur. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Entah untuk alasan pekerjaan atau hanya mencari udara segar. Aku ingin percaya bahwa ini hanyalah fase, bahwa ia masih mencintaiku seperti dulu. Tapi kenyataan berbicara lain. Bayu semakin sering mengeluh meskipun tidak langsung di hadapanku. Kadang aku mendengarnya berbicara dengan ibunya di telepon. Aku gak tahu, Bu. Dia gak seperti dulu lagi. Semua ini bikin aku stres. Lagi-lagi, aku merasa seperti mendengar serangan tanpa bisa membela diri. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku juga tidak menginginkan ini terjadi, bahwa aku juga hancur setiap kali melihat wajahku di cermin. Tapi kata-kata itu hanya tertelan di tenggorokanku. Suatu malam saat kami duduk di meja makan, Bayu akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini kurasakan. Tapi ia sembunyikan. Rosa, aku tahu ini berat buatmu, tapi aku juga harus jujur. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa begini. Aku merasa kehilangan kamu. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hatiku. Kehilangan aku? Bagaimana mungkin? Aku masih di sini, di rumah ini, di meja ini menghadapi rasa sakit setiap hari. Tapi mungkin aku memang telah berubah. Wajahku yang dulu ia puja kini menjadi alasan ia berpaling.
Aku yang dulu ceria, kini menjadi wanita pendiam yang sering menangis sendirian di kamar. Aku ingin marah, ingin menyalahkannya, karena tidak cukup kuat untuk bertahan. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa tidak mudah bagi siapapun untuk menghadapi hal ini, termasuk Bayu. "Jadi, apa maksudmu?" tanyaku dengan suara pelan, mencoba menahan tangis. Bayu menghela napas panjang. Ia tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata yang penuh keraguan. Seolah ia sendiri tidak yakin dengan apa yang ingin ia katakan. Malam itu, aku tidur sendiri di kamar. Bayu memilih tidur di sofa dengan alasan ingin menonton televisi sampai larut. Aku tahu itu hanya alasan. Jarak antara kami tidak lagi hanya soal fisik, tapi juga hati. Aku merasa semakin jauh darinya, dan yang lebih menyakitkan, aku merasa kehilangan diriku juga. Memasuki bulan keempat penderitaanku, segalanya semakin berat. Wajahku yang penuh luka, kulitku yang masih terasa gatal dan perih, serta rasa malu yang tak kunjung hilang. Semuanya membuatku merasa seperti hidup dalam penjara yang kubuat sendiri. Tapi yang paling menghancurkan adalah perubahan sikap Bayu. Jika dulu ia sabar, setidaknya masih menunjukkan perhatian meskipun kecil, kini ia mulai terasa seperti orang asing. Bayu semakin sering pulang larut malam. Awalnya ia mengatakan bahwa ada pekerjaan tambahan di kantor. Tapi aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi mengirim pesan seperti biasa, memberitahuku bahwa ia akan terlambat atau menanyakan kabarku. Ketika ia akhirnya pulang, seringkali aku mendapati dirinya kelelahan dan langsung masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Aku mencoba bertanya suatu malam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Bayu, kenapa sekarang kamu sering pulang larut? Apa ada masalah di kantor?" Suaraku pelan mencoba untuk tidak terdengar menuduh, tapi responnya seperti tamparan di wajah. "Kenapa sih Rosa? Aku capek ya. Aku kerja buat kita, buat kamu dan Lydia. Tapi tiap aku pulang kamu selalu tanya-tanya kayak gini. Aku gak bisa ya terus-terusan di bawah tekanan," katanya dengan nada tinggi. Aku terdiam. Rasanya seperti dihantam oleh dinding besar dan aku tidak bermaksud menyudutkannya. Aku hanya ingin tahu kenapa ia berubah. Tapi jelas, pertanyaanku dianggap sebagai tuduhan. Malam itu, Bayu memilih tidur di ruang tamu. Aku menangis diam-diam, takut suaraku membangunkan Lydia. Lydia, anak kami yang baru berusia 10 tahun, menjadi satu-satunya cahaya dalam kegelapan yang melingkupiku. Meskipun ia masih kecil, aku tahu ia memahami bahwa sesuatu telah berubah dalam keluarga kami. Ia sering mendekatiku, memelukku, dan berkata, "Ibu, aku sayang ibu." Kata-kata itu selalu membuatku merasa lega meskipun hanya sesaat. Suatu sore, ketika aku duduk di ruang tamu, Lydia datang dengan secangkir teh yang ia buat sendiri. "Ibu, ini teh untuk ibu. Aku baca di internet teh hangat bisa bikin ibu tenang," katanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu beruntung memiliki anak sebaik dirinya. Tanganku gemetar saat mengambil cangkir itu. "Terima kasih sayang," ucapku mencoba menahan air mata. Namun, perhatian Lydia hanya membuat luka di hatiku semakin dalam. Aku merasa gagal sebagai ibu. Seharusnya aku yang merawatnya, yang memastikan ia bahagia, bukan sebaliknya. Tapi Lydia tidak pernah mengeluh. Ia bahkan selalu berada di sisiku setiap kali aku merasa kesakitan. Memijat tanganku atau membawakan tisu untuk menghapus air mataku. Sementara itu, Bayu semakin menjauh. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Suatu malam, ketika ia pulang lebih larut dari biasanya, aku memberanikan diri untuk berbicara lagi. "Bayu, aku tahu aku bukan istri yang sempurna sekarang. Aku tahu aku berubah.
Dan mungkin aku jadi beban yang berat buatmu. Tapi aku butuh kamu. Aku butuh kita bersama untuk melewati ini, kataku dengan suara lirih, mencoba menahan emosi. Bayu menghela napas panjang. Ia tidak langsung menjawab. Hanya duduk di sofa sambil membuka dasinya dengan kasar. Akhirnya ia berkata, "Rosa, aku juga manusia. Aku punya batas. Aku tahu kamu gak mau ini terjadi. Tapi aku juga gak mau. Aku capek. Kamu gak ngerti apa yang aku rasain." Kata-katanya itu seperti menghancurkan apa yang tersisa dari hatiku. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa aku juga manusia. Aku juga lelah, tapi aku tidak tahu bagaimana menjelaskan rasa sakit yang kurasakan tanpa membuatnya semakin marah. Jadi aku hanya diam, membiarkan air mata mengalir di pipiku. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Bayu semakin jarang berbicara padaku. Ketika ia di rumah, ia lebih sering berada di depan televisi atau memegang ponselnya, seolah-olah aku tidak ada. Aku merasa tidak terlihat, bahkan kehadiranku seolah menjadi gangguan baginya. Aku mencoba berbicara, mencoba menghidupkan kembali komunikasi kami, tapi ia selalu menjawab dengan singkat atau justru menghindar. Sementara itu, Lydia tetap menjadi penyemangatku. Setiap pagi, ia akan memelukku sebelum berangkat sekolah. "Ibu, aku selalu doain ibu supaya cepat sembuh," katanya dengan polos. Kata-katanya itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa bahwa aku masih berarti bagi seseorang. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa takut. Takut Lydia suatu hari akan lelah seperti ayahnya. Takut bahwa aku akan benar-benar sendirian. Waktu terus berjalan, tapi luka-luka di tubuhku tidak kunjung sembuh. Dan luka di hatiku yang ditinggalkan oleh sikap dingin Bayu justru semakin menganga. Malam itu aku sedang membereskan meja makan. Bayu sudah tertidur di sofa ruang tamu, masih mengenakan pakaian kerjanya. Ponselnya tergeletak di meja. Layarnya menyala karena sebuah pesan masuk. Biasanya aku tidak pernah menyentuh barang pribadinya, tapi malam itu entah kenapa ada dorongan kuat untuk melihat pesan tersebut. Aku tidak tahu apa yang kucari, tapi hatiku sudah tenggelam dalam keraguan selama berbulan-bulan. Perasaan gelisah itu semakin besar ketika kulihat nama pengirimnya, nama seorang wanita, Maya. Aku mengenal nama itu. Dia rekan kerja Bayu yang beberapa kali disebutnya saat membicarakan proyek kantor. Awalnya aku mengabaikan hal itu, mencoba menepis pikiran buruk. Tapi isi pesannya menghentikan nafasku. "Sayang, aku sudah sampai di rumah. Terima kasih untuk malam ini. Aku tidak akan melupakan semua canda dan tawa kita. Selamat malam, Bayu." Tanganku gemetar. Sayang. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, berharap mataku salah melihat. Tetapi tidak. Setiap kata di layar ponsel itu seperti duri yang menusuk jantungku. Dadaku sesak, mataku memanas, dan aku mencoba dikhianati dengan cara yang paling kejam. Aku membangunkan Bayu yang masih terlelap di sofa. "Bayu, apa ini?" tanyaku. Suaraku bergetar. Aku menunjukkan ponsel itu di wajahnya. Ia terbangun dengan raut bingung. Tapi begitu ia melihat layar ponsel, ekspresinya berubah menjadi defensif. "Rosa, ini gak seperti yang kamu pikirkan," katanya sambil mencoba merebut ponselnya. Aku menarik tanganku, memeluk ponsel itu seperti menyelamatkan bukti terakhir dari kehancuran pernikahan kami. "Jelaskan, Bayu, apa maksud pesan ini?" Bayu menghela napas, berusaha tetap tenang. "Maya cuma teman kerja, Rosa. Kamu tahu itu. Kamu terlalu sensitif." "Terlalu sensitif?" Aku hampir tertawa mendengar kata-katanya. "Bayu, dia memanggilmu sayang. Dia bilang dia gak akan melupakan malam ini. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu ini lebih dari sekedar teman kerja." Bayu hanya diam. Ia tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan.
Sikapnya itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ponsel Bayu masih di tanganku, dan aku memeriksa pesan-pesan lain. Percakapan mereka penuh dengan keintiman yang sudah lama hilang dari hubungan kami. Maya sering mengirim foto selfie dengan senyum manis, dan Bayu membalasnya dengan pujian. Mereka berbicara tentang makan malam, tentang momen-momen lucu di kantor, dan bahkan tentang perasaan mereka. Aku merasa dikhianati. Bukan hanya karena Bayu melanggar janji pernikahan kami, tapi karena ia menemukan kebahagiaan dengan orang lain, sementara aku terjebak dalam penderitaan. Bagaimana mungkin ia melakukan ini saat aku berada di titik terendah dalam hidupku? Esok harinya, aku memutuskan untuk membuktikan segalanya. Aku meminta Lydia untuk bermalam di rumah orang tuaku, agar ia tidak perlu melihat atau mendengar apa yang mungkin terjadi. Aku menunggu hingga Bayu pulang, dan seperti yang kuduga, ia datang larut malam lagi. Ketika ia masuk ke rumah, aku berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh kemarahan. Bayu, aku tahu kamu berbohong. Aku tahu kamu selingkuh dengan Maya. Katakan padaku, sejak kapan ini terjadi? Ia terlihat terkejut, tapi tidak berusaha menyangkal lagi. Mungkin ia tahu sudah tidak ada gunanya. Rosa, aku gak bermaksud menyakitimu. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti aku, yang bisa memberiku kebahagiaan. Perkataannya itu seperti petir yang menyambar di malam gelap. Kebahagiaan. Aku mengulang kata itu dengan nada tak percaya. Jadi menurutmu, aku tidak cukup? Aku yang selalu berusaha bertahan, meskipun aku hancur. Aku yang selalu berharap kamu ada di sisiku. Bayu menghela napas panjang. Matanya tidak lagi menatapku, ia hanya berdiri di sana, seolah ingin segera menyelesaikan percakapan ini. Tapi aku tidak selesai. Aku ingin tahu semuanya. Aku ingin mendengar alasan-alasannya, meskipun itu akan menghancurkanku lebih dalam. Kenapa Bayu? Apa aku begitu buruk sehingga kamu harus mencari kebahagiaan di luar sana? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia akhirnya menatapku, dan yang ia katakan selanjutnya menghancurkan seluruh kepercayaan diriku. Rosa, lihat dirimu sekarang. Kamu bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku mencoba bertahan, tapi kamu berubah. Wajahmu, aku gak bisa pura-pura lagi. Kamu gak seperti dulu. Aku kehilangan rasa itu. Aku terpaku mendengar kata-katanya. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk kulitku sekaligus. Aku tidak pernah menyangka orang yang pernah bersumpah akan mencintaiku dalam suka dan duka bisa mengatakan sesuatu yang begitu kejam. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi, karena wajahku rusak, aku tidak pantas untuk dicintai. Karena aku tidak sempurna lagi, kamu memilih meninggalkan aku. Tanyaku dengan suara lirih. Bayu tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Ia telah menyerah pada hubungan kami. Dia lebih memilih wanita lain daripada menghadapi kenyataan bahwa istrinya tidak lagi seperti dulu. Malam itu aku merasa hancur. Bukan hanya karena pengkhianatannya, tapi karena aku merasa kehilangan harga diriku. Kata-kata Bayu terus terngiang di kepalaku. Kamu gak seperti dulu. Bagiku, pernikahan adalah tentang cinta yang bertahan di tengah badai. Tapi bagi Bayu, cinta itu berakhir saat badai pertama datang. Penderitaanku mencapai puncaknya pada suatu sore yang tak akan pernah kulupakan. Hari itu aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba menyulam kain kecil untuk mengisi waktu. Lydia sedang di kamar, mengerjakan tugas sekolah. Rumah terasa sunyi, meski hatiku bergemuruh dengan berbagai emosi. Aku masih mencoba menerima kenyataan bahwa Bayu telah menghancurkan pernikahan kami. Tetapi aku tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Pintu depan terbuka dan aku mendengar langkah kaki Bayu masuk ke rumah. Tapi bukan hanya langkahnya, ada suara sepatu hak wanita yang mengikuti. Aku berhenti menyulam, darahku berdesir dingin.
Ketika aku menoleh, di sanalah mereka berdiri. Bayu dan wanita itu, Maya. Wanita yang selama ini menghancurkan hidupku. Maya tersenyum, seolah-olah ia tidak melakukan kesalahan apapun. Rambutnya tertata rapi, make-upnya sempurna, dan ia mengenakan gaun yang elegan. Sebuah kontras menyakitkan dengan diriku. Aku yang duduk di sofa dengan wajah rusak dan tubuh lemah. Aku tidak bisa berkata-kata, seolah-olah semua udara di paru-paruku telah lenyap. Bayu, apa yang kamu lakukan? Tanyaku dengan suara bergetar. Bayu menatapku dengan wajah dingin, tanpa rasa bersalah. Aku bawa Maya ke sini karena aku lelah sembunyi-sembunyi. Aku ingin kamu tahu, Rosa, dia bagian dari hidupku sekarang. Aku tidak percaya dengan yang aku dengar. Bagian dari hidupmu? Bayu, ini rumah kita, rumah yang kita bangun bersama. Apa kamu tidak punya rasa malu membawa wanita lain ke sini, di depan istrimu dan anakmu? Ia hanya mengangkat bahu, seolah aku berbicara tentang hal yang tidak penting. Kamu selalu bilang aku gak pernah jujur. Sekarang aku jujur. Aku gak mau hidup seperti ini lagi, Rosa. Aku berhak bahagia. Aku merasa kepalaku berputar. Air mataku mengalir deras. Tapi aku tetap berdiri meski kakiku gemetar. Bayu, apa kamu pikir ini tentang kebahagiaanmu saja? Bagaimana dengan Lydia? Bagaimana anak kita akan melihat ayahnya membawa wanita lain ke rumah? Apa kamu tidak memikirkan dia sama sekali? Mendengar nama Lydia, aku berharap Bayu akan tersentak, akan merasa bersalah. Tapi yang ia lakukan hanyalah tertawa sinis. Rosa, jangan bawa-bawa Lydia. Dia anak kecil, dia nggak ngerti apa-apa. Dan lagi, kamu jangan pakai dia untuk membuatku merasa bersalah. Kamu sendiri tahu ini bukan salahku sepenuhnya. Bukan salahnya. Hatiku hancur mendengar pembelaannya. Ia berbicara seolah-olah aku yang memaksa keadaannya menjadi seperti ini. Seolah-olah wajahku yang rusak adalah kesalahan yang ia gunakan untuk membenarkan tindakannya. Aku ingin berteriak, ingin mengusir mereka berdua dari rumah ini. Tetapi tubuhku terlalu lemah untuk melawan. Lydia yang mungkin mendengar suara kami dari kamar, keluar dan berjalan ke ruang tamu. Ibu, kenapa? Tanyanya dengan nada polos. Tapi kemudian ia melihat Maya berdiri di sana dan ekspresi wajahnya berubah menjadi bingung. Siapa dia, Ayah? Bayu mencoba tersenyum, tapi senyum itu terlihat canggung. Ini teman ayah sayang, namanya Tante Maya. Ia berusaha berbicara dengan lembut, seolah-olah situasi ini normal. Tapi Lydia tahu ada yang tidak beres. Lydia menatapku dengan mata besar yang mulai basah. Ibu, kenapa Tante ada di sini? Ia berjalan mendekatiku, memeluk erat seolah ia tahu aku butuh perlindungan. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan semuanya pada Lydia, tapi tenggorokanku tercekat, air mata terus mengalir di pipiku. Lydia menangis, memelukku lebih erat, dan aku merasakan beban emosinya bercampur dengan rasa sakitku sendiri. Bayu menghela napas, lalu berkata dengan nada dingin. Rosa, aku tidak ingin membuat ini jadi lebih besar. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan mulai membawa Maya ke sini. Kamu harus tahu itu. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja ia katakan. Bayu, ini rumah keluargamu, rumah tempat Lydia tumbuh. Kamu tidak bisa begitu saja membawa wanita itu ke sini. Jika kamu ingin pergi, pergilah, tapi jangan menghancurkan hati anak kita lebih dari ini. Maya yang sedari tadi diam akhirnya ikutan berbicara. Rosa, aku tidak berniat menyakiti siapapun. Tapi Bayu berhak bahagia, aku hanya ingin mendukung dia. Suaranya terdengar begitu tenang seolah-olah ia yakin dirinya benar. Aku berdiri menatap Maya dengan mata yang penuh air mata dan rasa sakit. Kamu tidak tahu apa yang kamu hancurkan. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya melihat keluargamu dihancurkan oleh seseorang seperti kamu. Bayu mengangkat tangan, memotong pembicaraan. Sudahlah Rosa, aku gak mau ribut. Ini sudah keputusanku. Kalau kamu gak bisa terima, aku gak tahu lagi harus gimana. Aku tahu, aku tidak bisa lagi berbicara dengan Bayu. Ia sudah memutuskan dan aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku memeluk Lydia yang masih menangis di pelukanku. Lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik.
Baik, Bayu. Jika ini yang kamu pilih, aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat hal ini. Kamu tidak hanya meninggalkan aku, kamu juga menghancurkan hati anak kita. Bayu tidak menjawab, ia hanya menatapku sebentar, lalu menggandeng tangan Maya dan berjalan keluar dari rumah. Aku tidak tahu kemana mereka pergi, dan jujur saja aku tidak peduli lagi. Yang tersisa hanyalah luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Malam itu, aku memeluk Lydia di tempat tidur, mendengarkan isaknya sampai ia tertidur. Aku tahu bahwa aku harus kuat, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk anakku. Meski hati ini hancur berkeping-keping, aku tidak akan membiarkan Lydia merasakan lebih banyak sakit. Aku berjanji untuknya, aku akan bertahan setelah malam yang penuh kehancuran itu. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam situasi ini. Aku harus membuat keputusan, meskipun itu akan menyakitkan. Hatiku sudah terlalu lelah menghadapi pengkhianatan demi pengkhianatan itu dari Bayu. Aku harus mengambil kendali atas hidupku lagi, untuk diriku sendiri, untuk Lydia. Pagi itu, aku duduk di ruang makan, menunggu Bayu bangun. Lydia sudah berangkat ke sekolah, dan aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk berbicara tanpa gangguan. Ketika Bayu akhirnya muncul, mengenakan pakaian kerja seperti biasa, aku menatapnya dengan mata yang sudah kering dari air mata. Kali ini, aku tidak akan menangis. Bayu, kita perlu bicara, kataku dengan nada tegas. Ia menghentikan langkah, lalu duduk di depanku. Apalagi, Rosa? Tanyanya dengan nada datar, seolah-olah aku hanyalah beban tambahan di hidupnya. Aku menarik napas panjang. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku ingin kau memilih, aku atau wanita itu. Ia terdiam sejenak, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Tetapi ketika ia akhirnya membuka mulut, kata-katanya menghancurkan hati yang sudah berkeping-keping. Rosa, aku sudah memilih. Aku akan pergi bersama Maya. Aku menatapnya, berharap ini hanyalah lelucon buruk. Tetapi tidak ada tanda-tanda keraguan di matanya. Bayu, bagaimana dengan Lydia? Bagaimana dengan anak kita? Aku akan tetap menjadi ayahnya Rosa, tapi aku gak bisa hidup lagi denganmu. Kamu harus mengerti, aku butuh kebahagiaan juga. Jawabnya dengan nada dingin. Kalimat itu menembusku seperti belati. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhku terlalu lelah untuk melawan. Akhirnya, aku hanya mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu inginkan, Bayu, maka pergilah. Tapi ingat, kamu tidak hanya meninggalkan aku, kamu meninggalkan anakmu juga. Dan aku berharap suatu hari nanti kamu menyadari apa yang telah kamu hilangkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berdiri berjalan ke kamar dan mulai mengemasi barang-barangnya. Aku duduk diam di ruang makan, mendengarkan suara koper yang diseret dan pintu yang dibuka tutup. Hanya beberapa jam setelah percakapan itu, Bayu pergi bersama Maya. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kata maaf, hanya keheningan yang menyakitkan. Setelah kepergian Bayu, aku merasa seperti bangunan yang runtuh sepenuhnya. Tubuhku terasa kosong, pikiranku hampa. Dan aku bahkan tidak bisa menangis lagi. Aku tahu, aku harus kuat untuk Lydia. Tetapi saat itu, aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya bangkit. Orang tuaku yang tinggal di kota mendengar kabar ini dari salah satu tetangga. Mereka langsung menelponku. Dan suara ibuku terdengar begitu panik. Rosa, kami akan segera ke sana, bertahanlah nak. Katanya dengan nada yang penuh kasih. 2 hari kemudian mereka tiba di rumah. Melihat kondisiku, ibuku langsung memeluk erat. Dan ayahku hanya bisa menggelengkan kepala dengan raut wajah penuh kesedihan. Kamu gak bisa terus begini. Kami akan membantumu, Rosa. Tegas ayahku. Mereka memutuskan untuk membawa aku dan Lydia ke kota mereka. Jauh dari semua kenangan buruk ini. Awalnya aku menolak,
Aku merasa meninggalkan rumah ini sama seperti menyerah. Tetapi ibuku berkata dengan lembut, "Rumah ini hanya bangunan, Rosa. Keluarga adalah rumah yang sebenarnya. Kami ingin kamu sembuh, baik tubuh maupun hatimu." Akhirnya aku setuju. Mereka membantuku menjual rumah itu, dan dengan uangnya aku bisa memulai hidup baru bersama Lydia. Tapi sebelum itu mereka membawaku ke rumah sakit terbaik di luar pulau untuk mengobati kondisi kulitku yang selama ini menggerogoti kepercayaan diriku. Di rumah sakit, aku bertemu dengan dokter-dokter yang jauh lebih kompeten. Mereka melakukan serangkaian pemeriksaan mendalam dan menemukan bahwa reaksi alergiku ternyata lebih serius daripada yang diduga sebelumnya. Tetapi mereka juga memberiku harapan. "Kita bisa memperbaiki sebagian besar kerusakan ini, Ibu Rosa, tapi prosesnya akan panjang dan Anda harus bersabar," kata salah satu dokter dengan senyum penuh keyakinan. Itu adalah pertama kalinya aku merasa ada harapan setelah berbulan-bulan hidup dalam kegelapan. Aku mulai menjalani perawatan intensif. Setiap suntikan, setiap salep, dan setiap terapi adalah langkah kecil menuju pemulihan. Rasa sakitnya seringkali luar biasa, tetapi aku bertahan. Aku bertahan demi Lydia, demi diriku sendiri, dan demi harapan yang lebih baik. Sementara itu, Lydia mulai beradaptasi dengan kehidupan baru kami di kota orang tuaku. Ia kembali tersenyum, meski aku tahu ia masih merindukan ayahnya. Aku berusaha memberi cinta dan perhatian sebanyak mungkin, agar ia tahu bahwa ia tidak pernah sendiri. Waktu berlalu, dan meskipun luka-luka di tubuhku perlahan mulai sembuh, luka di hatiku membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Tetapi, aku belajar satu hal penting. Aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk Lydia yang membutuhkan ibunya lebih dari apapun. Itulah awal dari kehidupan baruku, kehidupan tanpa Bayu, tetapi penuh dengan harapan-harapan. Hari-hariku di rumah sakit terasa berat, meskipun penuh harapan. Proses pengobatan yang harus kulalui tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga emosional. Setiap kali aku bercermin dan melihat sisa-sisa luka yang perlahan memudar, aku ingat akan perjalanan panjang yang harus kutempuh. Namun di tengah semua itu, aku bertemu seseorang yang tak pernah kusangka akan kembali ke dalam hidupku. Suatu pagi, ketika aku duduk di ruang tunggu setelah menjalani sesi terapi kulit, seorang pria berpakaian rapi dengan jas dokter berjalan melewatiku. Langkahnya berhenti tiba-tiba dan dia menoleh menatapku dengan mata yang seolah mengenali wajahku meskipun penuh luka. Aku mendongak, merasa seseorang memandangiku lebih lama dari seharusnya. "Rosa," katanya dengan nada ragu tapi hangat. Aku menatapnya bingung. Wajah itu terlihat familiar, meski aku tidak tahu dan tidak bisa mengingatnya. Kemudian ia tersenyum-senyum. Senyum yang membuat memori lamaku berdesir kembali. "Aku Fatir, ingat aku, kita teman satu jurusan kuliah dulu." Kata-katanya seperti menyentak sesuatu di dalam diriku. Aku langsung teringat sosok Fatir, teman lama yang dulu sering duduk di barisan depan kelas dan membantu teman-teman menyelesaikan tugas. Ia selalu menjadi pria yang tenang dan baik hati. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya dalam situasi seperti ini. "Fatir," gumamku masih sedikit tak percaya. "Ya Tuhan, ini benar-benar kamu." Ia tertawa kecil dan mengangguk. "Iya, ini aku. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Kamu baik-baik saja, Rosa?" Pertanyaannya sederhana tapi nadanya penuh perhatian. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Sepertinya tidak, tapi aku mencoba bertahan. Fatir memaksa ketika ia melihatku menahan emosi. Sebagai gantinya, ia duduk di kursi kosong di sebelahku dan mulai berbicara tentang dirinya. Ia bercerita bahwa setelah lulus kuliah, ia melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis kecantikan dan kini bekerja di rumah sakit ini.
Aku mendengar ada pasien baru yang dirujuk ke bagian kami, tapi aku tidak pernah membayangkan itu kamu, katanya. Dalam percakapan singkat itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Fatir tidak memandangku dengan rasa kasihan seperti kebanyakan orang lain. Ia mendengar ceritaku dengan penuh perhatian. Bahkan ketika aku mulai menceritakan bagaimana hidupku berubah karena kesalahan kecil yang kulakukan dan bagaimana pengkhianatan Bayu menghancurkan keluargaku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan, Fatir. Kadang aku merasa semua ini terlalu berat, kataku pelan. Fatir menatapku dengan tatapan lembut tapi tegas. Rosa, kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Aku tahu ini sulit, tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu mengambil langkah besar dengan menerima pengobatan ini. Itu tidak mudah. Aku yakin suatu saat kamu pasti akan pulih, baik dari luka di tubuhmu maupun di hatimu. Kata-katanya menyentuh hatiku. Itu bukan sekedar ucapan basa-basi, melainkan dukungan tulus yang sudah lama tidak kurasakan dari siapapun selain Lydia. Sejak hari itu, Fatir menjadi bagian penting dari perjalananku menuju kesembuhan. Ia bukan hanya dokternya, tetapi juga temanku. Ia dengan sabar menjelaskan setiap prosedur yang harus kulalui, memberikan motivasi ketika aku merasa putus asa, dan bahkan sering mengajakku berbincang tentang hal-hal ringan untuk mengalihkan pikiranku dari rasa sakit. Rosa, ini akan memakan waktu tapi aku yakin hasilnya akan baik, katanya suatu hari sambil memeriksa kulitku yang mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dalam beberapa bulan kulitku berangsur-angsur sembuh. Luka-luka besar mulai menutup, ruam merah mulai memudar, dan meskipun tidak sempurna, aku mulai merasa lebih percaya diri untuk melihat wajahku di cermin lagi. Setiap kemajuan kecil itu memberikan aku harapan baru, seolah-olah aku sedang menyusun kembali potongan-potongan diriku yang telah hancur. Namun, Fatir tidak hanya membantu menyembuhkan luka fisikku. Ia juga membantuku melihat kembali diriku sebagai seorang individu yang berharga. Terlepas dari apa yang telah kulalui, ia selalu mengingatkanku bahwa kecantikan sejati bukan hanya tentang kulit yang mulus, tetapi tentang hati yang kuat dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Suatu sore, ketika kami selesai sesi konsultasi, Fatir menatapku dengan senyuman yang tulus. Rosa, aku bangga melihat kamu sejauh ini. Kamu adalah salah satu pasien yang paling kuat yang pernah kutemui. Aku terdiam, merasa emosiku mengaduk. Kata-katanya seperti pengakuan yang begitu berarti setelah semua yang kulalui. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dihargai, diterima, dan didukung tanpa syarat. Malam itu aku berbicara dengan Lydia. Bu, kamu terlihat lebih baik sekarang, katanya sambil tersenyum kecil. Aku membelai rambutnya dan tersenyum kembali. Semua ini untukmu sayang, ibu ingin kamu bangga sama ibu. Dalam hati aku tahu bahwa pertemuanku dengan Fatir adalah salah satu titik balik terbesar dalam hidupku. Ia tidak hanya membantuku menyembuhkan luka di tubuhku, tetapi juga memberiku kekuatan untuk memulai babak baru dalam hidupku. Babak yang penuh dengan harapan, keberanian, dan cinta yang tak lagi tergantung pada orang lain, melainkan pada diriku sendiri. Pertemuan dengan Fatir telah membawa cahaya baru dalam hidupku. Setiap kali kami berbicara, aku merasa sedikit demi sedikit beban di hatiku terangkat. Dia bukan hanya dokter yang membantuku sembuh, tetapi juga seseorang yang tulus, mendengarkan, dan mendukungku. Hubungan kami yang awalnya sekedar profesional perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat. Fatir selalu membuatku merasa dihargai. Ia sering memuji ketegaranku dalam menghadapi situasi yang begitu sulit. Kamu orang luar biasa, Rosa. Tidak banyak yang bisa melewati apa yang kamu lalui dan tetap berdiri tegar seperti ini, katanya suatu sore setelah sesi terapi selesai. Kata-katanya selalu tulus, tidak pernah terasa dipaksakan. Dan itulah yang membuatku merasa nyaman berada di dekatnya. Hubungan kami semakin akrab di luar sesi perawatan
Kadang ia mengundangku untuk duduk di taman rumah sakit, berbincang tentang hal-hal yang ringan, tentang masa kuliah, tentang Lydia, atau bahkan tentang makanan favoritnya. Aku menemukan sisi lain dari Fatir yang membuatnya begitu hangat. Ia bukan hanya seorang dokter yang profesional, tetapi juga seorang pria dengan hati yang penuh kasih. Lydia yang sering menemaniku ke rumah sakit mulai dekat dengan Fatir juga. Suatu sore ketika kami bertiga berjalan-jalan di taman rumah sakit, Lydia tiba-tiba bertanya, "Om Fatir, kenapa Om baik banget sama ibu?" Fatir hanya tersenyum, lalu menatapku sekilas sebelum menjawab, "Karena ibumu adalah orang yang sangat kuat dan istimewa, Om kagum sama ibumu." Mendengar itu, aku merasa pipiku memanas. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan senyum yang tak bisa kutahan. Lydia hanya tertawa kecil seolah-olah ia sudah tahu sesuatu yang belum kusadari sebelumnya. Waktu berlalu dan kondisi kulitku semakin membaik. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada fisikku, tetapi juga pada kepercayaan diriku. Aku mulai merasa bahwa aku bisa menjadi versi diriku yang lebih baik, lebih kuat dan lebih berani. Fatir terus berada di sisiku, mendorongku untuk tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia mengajakku untuk kembali percaya bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan meskipun masa lalu telah melukisku begitu dalam. Suatu hari, setelah sesi perawatanku berakhir, Fatir mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit. Aku merasa ini sedikit aneh, karena biasanya kami berbincang di rumah sakit atau di taman. Tapi aku setuju karena aku percaya padanya. Ketika aku tiba di kafe itu, aku melihatnya sudah duduk di sudut ruangan dengan senyum khasnya. Di meja ada sebuah bunga mawar merah yang diletakkan di atas vas kecil. Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya, tapi aku mencoba menenangkan diri. "Rosa, aku ingin bicara sesuatu yang penting," katanya setelah aku duduk. Suaranya tenang tetapi ada nada serius yang membuatku merasa bahwa apapun yang akan ia katakan akan mengubah segalanya. Ia menghela napas sebelum melanjutkan. "Selama beberapa bulan ini, aku merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalananmu menuju kesembuhan. Aku tidak hanya melihat kamu sebagai pasien, tapi juga sebagai seseorang yang luar biasa. Seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang penuh keberanian, dan seseorang yang telah membuatku merasa lebih hidup." Aku terdiam, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu apa yang akan ia katakan, tapi aku tetap merasa gugup. "Rosa, aku mencintaimu," katanya akhirnya dengan suara yang penuh ketulusan. "Aku tahu kamu telah melalui banyak hal, dan aku tidak ingin memaksa atau terburu-buru. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidupmu dan hidup Lydia. Aku ingin kita membangun sesuatu yang baru bersama-sama." Aku terkejut sekaligus merasa bahagia. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihatku lebih dari sekedar luka dan penderitaan yang kulewati. Fatir melihatku sebagai seorang individu yang pantas dicintai dan dihargai. Suaraku hampir tak keluar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Fatir. Aku sangat berterima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan untukku. Aku juga merasa nyaman bersamamu. Tapi, apakah kamu yakin aku membawa banyak luka baik di hati maupun di tubuh?" Fatir tersenyum, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. "Rosa, aku tidak peduli dengan masa lalu. Yang aku pedulikan adalah masa depan yang bisa kita bangun bersama. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menghadapi semuanya sendirian lagi." Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mengangguk. Dalam momen itu aku merasa seperti seluruh dunia berhenti dan yang ada hanyalah aku dan Fatir. Beberapa minggu kemudian, Fatir datang ke rumah orang tuaku. Ia membawa sebuah cincin sederhana dan melamar aku di depan keluargaku. "Aku ingin merawat Rosa dan Lydia dengan sepenuh hatiku. Aku berjanji akan selalu ada untuk mereka, baik dalam suka maupun duka," katanya di hadapan ayah dan ibuku. Air mataku kembali mengalir,
Tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang meluap. Ayahku menepuk bahu Fatir dan berkata, "Kami percaya padamu, nak. Jika kamu bisa membuat Rosa bahagia, maka kamu punya restu kami." Hari itu adalah awal dari harapan baru dalam hidupku. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik semua penderitaan yang kulewati, Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi kali ini aku tidak sendirian. Fatir ada di sisiku. Dan bersama-sama kami akan memulai babak baru yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dan untuk pertama kalinya aku merasa hidupku benar-benar dimulai kembali. Hari itu akhirnya tiba, hari di mana aku mengucapkan janji suci dengan Fatir, pria yang telah mengembalikan warna dalam hidupku. Pernikahan kami digelar secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat. Aku mengenakan gaun putih yang tidak terlalu mewah, tetapi cukup membuatku merasa istimewa. Fatir dengan jas hitamnya tampak mempesona seperti biasanya. Tetapi yang paling membuatku terharu adalah bagaimana ia menatapku. Di matanya, aku bukan lagi Rosa yang terluka atau Rosa yang penuh bekas luka. Aku adalah Rosa yang ia cintai tanpa syarat. Lydia menjadi pengiring pengantin kecilku dengan gaun kecil berwarna pastel dan senyum cerah di wajahnya. Ia tampak begitu bahagia. Aku tahu pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan Fatir, tetapi juga tentang memberikan Lydia kehidupan yang lebih stabil dan penuh cinta. "Lydia, sekarang kita punya keluarga baru," bisikku padanya sebelum acara dimulai. Ia mengangguk dengan semangat. "Aku senang, Bu. Om Fatir baik banget. Dia kayak ayah kedua buat aku." Kata-katanya membuatku hampir menangis. Tetapi aku menahan diri. Ini adalah hari kebahagiaan, hari yang penuh dengan harapan baru, dan aku ingin merayakannya sepenuhnya. Setelah pernikahan, kami pindah ke rumah baru yang dibeli Fatir di kota yang sama dengan tempat kerjanya. Rumah itu tidak sebesar rumah lamaku dengan Bayu, tapi terasa jauh lebih hangat. Setiap sudutnya dipenuhi dengan kehadiran Fatir yang selalu memastikan bahwa aku dan Lydia merasa nyaman. "Kamu tidak perlu lagi merasa sendirian, Rosa," katanya suatu malam ketika kami sedang duduk di balkon. "Rumah ini adalah tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut atau kesedihan." Aku mengangguk, merasakan air mata mengalir. Ini adalah awal kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak lagi dipenuhi rasa sakit, melainkan kebahagiaan yang perlahan-lahan kembali membangun tempat di hatiku. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku hamil. Kabar itu membuatku terkejut sekaligus bahagia. Awalnya, aku merasa ragu, takut bahwa aku tidak akan mampu menjadi ibu yang baik setelah semua trauma yang kulalui. Tetapi Fatir meyakinkanku seperti biasanya. "Ini adalah berkah, Rosa," katanya sambil memegang tanganku. "Kita akan melalui semuanya bersama-sama, seperti yang selalu kita inginkan." Lydia juga sangat senang mendengar kabar itu. "Aku akan punya adik," katanya dengan mata berbinar. "Aku akan jadi kakak yang baik, Bu. Aku janji." Selama 9 bulan, Fatir menunjukkan betapa pedulinya ia. Ia selalu ada setiap pemeriksaan dokter, memastikan bahwa aku mendapatkan perawatan terbaik. Ketika aku merasa lelah atau cemas, ia selalu tahu cara menenangkanku. Aku merasa bahwa aku benar-benar dicintai dan dilindungi. Ketika putra kami lahir, kami memberinya nama Fadil, sebuah nama yang berarti mulia. Fatir yang memilihnya, dan aku setuju karena nama itu memiliki makna yang begitu dalam. Kehadiran Fadil melengkapi kebahagiaan keluarga kecil kami. Lydia sangat menyayangi adiknya. Ia selalu ingin membantu mengurus Fadil, dari mengganti popok hingga mencarikan lagu-lagu pengantar tidur. Melihat Lydia dan Fadil bersama, membuatku merasa bahwa semua rasa sakit dan perjuangan yang pernah kulalui sepadan dengan kebahagiaan ini. "Kamu adalah ibu yang luar biasa, Rosa,"
kata Fatir suatu malam ketika kami mengawasi Fadil yang sedang tidur. Aku tersenyum dan menjawab, dan kamu adalah suami dari ayah yang luar biasa. Hidupku dengan Fatir tidak selalu sempurna. Kami tetap menghadapi tantangan seperti pasangan lainnya. Tetapi perbedaannya adalah, kali ini aku tidak merasa sendirian. Fatir selalu ada di sisiku, mendukungku, mencintaiku. Dan yang terpenting, menerima aku apa adanya. Aku sering merenung tentang perjalanan hidupku. Dari wanita yang merasa hancur karena kesalahan kecil dan pengkhianatan, hingga menjadi istri yang dicintai dan ibu dari 2 anak yang luar biasa. Semua itu mengajarkanku bahwa hidup tidak pernah berhenti memberikan kesempatan baru, bahkan di saat-saat tergelap. Kini, ketika aku melihat ke cermin, aku tidak hanya melihat perubahan fisik yang terjadi karena pengobatan. Aku melihat seorang wanita yang kuat yang telah melalui badai, tapi tetap berdiri tegak. Luka-luka di tubuhku mungkin tidak sepenuhnya hilang, tetapi luka-luka di hatiku setelah sembuh, digantikan oleh cinta dan harapan. Fatir sering berkata bahwa aku adalah cahaya dalam hidupnya, tetapi sebenarnya ia adalah cahaya dalam hidupku. Bersamanya, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk memaafkan masa laluku, dan untuk merangkul masa depanku dengan penuh keberanian. Dan untuk pertama kalinya aku merasa hidupku benar-benar utuh. 2 bulan setelah kehidupan baruku dimulai bersama Fatir, kami dihadapkan pada sebuah keputusan besar. Fatir menerima kabar bahwa ia dipindah tugaskan ke kota yang menjadi tempatku tumbuh dan melewati semua kepahitan masa laluku. Kota di mana aku pernah merasa hancur, tetapi juga tempat aku belajar berdiri kembali. Ketika Fatir menyampaikan berita itu, aku terdiam cukup lama. Bayangan rumah lamaku, tempat aku mengalami begitu banyak luka, seketika memenuhi pikiranku. Aku belum pernah kembali ke sana sejak meninggalkan Bayu. Rumah itu kini kosong, tapi selalu terasa berat ketika setiap kali aku membayangkan melangkahkan kaki lagi ke sana. Bagaimana menurutmu, Rosa? Tanya Fatir lembut menggenggam tanganku. Kita bisa mencari tempat lain untuk tinggal jika kamu merasa tidak nyaman kembali ke sana. Aku tahu Fatir akan selalu mendukung apapun keputusanku. Tapi aku juga tahu ini adalah kesempatan bagiku untuk benar-benar menghadapi masa kecilku. Untuk benar-benar menghadapi masa laluku. Setelah sekian lama menghindar, mungkin inilah waktunya aku kembali. Bukan sebagai Rosa yang hancur, tetapi sebagai Rosa yang telah menemukan kebahagiaan dan kekuatan baru. Aku ingin kita tinggal di rumah itu, jawabku akhirnya dengan suara mantap. Bukan untuk menghidupkan masa lalu, tapi untuk membuktikan bahwa aku sudah bisa berdamai dengannya. Fatir tersenyum lalu mengecup keningku. Apapun yang kau pilih, aku akan selalu bersamamu. Ketika kami tiba di kota itu, aku merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Di satu sisi aku merasa gugup, di sisi lain ada semacam kelegaan aneh yang perlahan menyusup. Ketika mobil kami mendekati rumah lamaku, aku melihat bangunan besar berdiri dengan megah sama seperti dulu. Tetapi kini aku tidak lagi melihatnya sebagai tempat penuh kesedihan. Aku melihatnya sebagai tempat yang akan aku bangun ulang dengan cinta yang baru. Lydia yang kini berusia 12 tahun tampak antusias melihat rumah itu. Ini rumah kita dulu ya, Bu. Aku ingat sekali waktu aku masih kecil, serunya. Aku tersenyum. Iya, Nak, dulu ini rumah kita. Fatir membantu membuka pintu rumah dan kami masuk ke dalam. Aroma familiar dari dinding kayu tua yang berlantai marmer menyeruak, membawa ingatanku kembali ke masa-masa sulit. Aku berjalan pelan ke ruang tamu, tempat yang dulu menjadi saksi bisu begitu banyak air mata. Tapi kali ini aku tidak bisa menangis. Aku merasa damai. Ayo, kita bersihkan rumahnya. Kita buat rumah ini jadi tempat baru yang penuh kebahagiaan, ujar Fatir sambil menggulung lengan bajunya. Bersama-sama kami mulai membersihkan rumah itu. Lydia membantu mengecat ulang dinding-dinding yang sudah kusam. Sementara Fatir memindahkan perabotan lama untuk diganti dengan yang baru.
Rumah itu, yang dulu terasa dingin dan suram, perlahan berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Namun tak semuanya berjalan mulus. Kepindahan ini juga membuatku kembali bertemu dengan beberapa wajah dari masa lalu, termasuk Bayu. Suatu hari, aku sedang berbelanja di pasar ketika aku melihat sosok yang begitu kukenal. Bayu bersama dengan wanita itu. Mereka tampak bahagia, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah perasaan lega karena aku telah melangkah jauh dari mereka. Bayu juga melihatku. Ia tampak terkejut dan sedikit bingung. "Rosa?" panggilnya dengan ragu. Aku menoleh menatapnya dengan tenang. "Iya, ini aku." Ia tersenyum kaku. "Aku dengar kamu sudah menikah lagi. Selamat ya." Aku mengangguk. "Terima kasih, aku juga berharap kamu bahagia." Percakapan kami singkat, tapi cukup untuk memberiku penegasan bahwa aku benar-benar telah melupakan luka-luka yang pernah ia tinggalkan. Fatir adalah kehidupanku yang baru dan aku tidak ingin menyia-nyiakan kebahagiaan itu dengan memikirkan hal-hal yang sudah berlalu. Kehidupan di kota lamaku ternyata tidak seburuk yang kubayangkan. Aku menemukan bahwa tempat itu memiliki pesonanya sendiri, yang dulu mungkin terlewatkan karena aku terlalu tenggelam dalam kesedihan. Kini, aku melihat semuanya dengan perspektif yang berbeda. Fatir dan aku sering menghabiskan waktu bersama anak-anak di taman dekat rumah. Lydia mulai bersekolah di tempat yang baru, dan ia dengan cepat mendapatkan teman-teman baru. Sementara itu Fadil, yang kini berusia 2 tahun, menjadi pusat perhatian kami. Tawanya yang ceria selalu mengisi rumah dengan kebahagiaan. Suatu malam, ketika kami duduk di ruang tamu yang telah direnovasi, Fatir menatapku dengan senyuman. "Kamu tahu Rosa, aku bangga sama kamu. Butuh keberanian besar untuk kembali ke tempat ini dan menghadapi semuanya." Aku tersenyum menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kamu. Kamu adalah alasan untuk terus maju." Kini, rumah yang dulu menjadi saksi luka-lukaku telah berubah menjadi tempat penuh harapan dan cinta. Setiap sudutnya dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Dan aku menyadari kepindahan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang lebih mudah. Aku bukan lagi Rosa yang dulu, aku adalah Rosa yang telah menemukan kembali hidupnya. Bersama keluarga yang mencintai dan mendukungku sepenuh hati, pagi itu dimulai dengan begitu damai. Matahari memancarkan sinarnya melalui jendela dapur, menciptakan suasana hangat di meja sarapan. Fatir sedang menyuapi Fadil, sementara Lydia bercerita dengan antusias tentang tugas sekolahnya. Aku sendiri sibuk menuangkan teh ke cangkir-cangkir mereka, merasa bahwa inilah hidup yang selalu aku impikan. Tenang, penuh cinta, dan sederhana. Namun kedamaian itu mendadak hancur ketika suara gaduh terdengar dari halaman depan. Aku mendengar seorang berteriak-teriak memanggil namaku, diiringi bunyi keras pagar yang digedor-gedor. "Rosa, aku butuh bicara denganmu." Aku membeku. Cangkirku di tanganku hampir terjatuh. Suara itu meski kini terdengar parau dan penuh kegelisahan, masih sangat kukenal itu suara Bayu. Fatir menatapku dengan alis terangkat. "Siapa itu?" tanyanya dengan nada tenang, meski aku tahu ia mulai waspada. Aku hanya menggelengkan kepala mencoba menenangkan diri. "Aku akan melihatnya," kataku sambil melangkah menuju pintu. Ketika aku membuka pintu, Bayu sudah berdiri di tengah halaman. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan pakaiannya tampak lusuh, seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Matanya merah, penuh dengan ekspresi putus asa yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Rosa," katanya dengan suara bergetar, "aku butuh bicara denganmu." Aku menggenggam pintu erat-erat mencoba menenangkan diriku. "Apa yang kamu lakukan di sini, Bayu?" tanyaku dengan suara dingin. Ia menghela napas panjang seolah-olah mencoba menahan emosi. "Aku tahu aku telah melakukan banyak hal, banyak kesalahan. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kita kembali bersama."
Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tak tahu apakah aku harus tertawa atau merasa marah. Di belakangku aku mendengar langkah Fatir mendekat. Ia muncul di sisiku, berdiri tegap, matanya tajam menatap Bayu. "Permisi, siapa Anda? Dan apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Fatir dengan nada tegas tetapi tetap sopan. Bayu menatap Fatir dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mungkin ia terkejut melihat pria lain berdiri di sisiku, melindungiku dengan begitu tenang dan penuh percaya diri. "Aku mantan suami Rosa," katanya akhirnya. "Aku di sini untuk meminta maaf dan memintanya kembali." Fatir melirikku, memastikan aku baik-baik saja sebelum menjawab. "Maaf, tapi Rosa sudah menikah lagi, dan dia tidak perlu kembali ke siapapun selain keluarganya yang sekarang." Bayu mendadak naik pitam. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Rosa adalah istri dan ibu dari anakku. Kamu hanya orang luar, tidak punya hak." Kata-kata itu membuatku tersadar dari kebekuan. Aku melangkah maju berdiri di antara Fatir dan Bayu. "Berhenti Bayu," kataku dengan suara tegas. "Lydia memang anak kita, tapi itu tidak memberimu hak untuk mengabaikan semua yang telah kamu lakukan." Bayu menatapku, matanya penuh dengan air mata. "Aku tahu aku salah Rosa, aku tahu aku bodoh meninggalkanmu. Wanita itu, dia meninggalkanku. Aku kehilangan segalanya, tolong beri aku kesempatan kedua." Aku menatapnya lama, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Bayu, kesempatan kedua itu sudah lama hilang. Aku telah memberimu seluruh hidupku dulu, dan kamu menghancurkannya. Kini aku sudah membangun hidupku kembali bersama Fatir dan anak-anak kami. Aku tidak akan pernah kembali padamu." Bayu terdiam, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. "Tapi aku mencintaimu Rosa, aku menyesal." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang sudah mulai muncul. "Cinta tidak cukup Bayu, kamu tidak mencintaiku saat aku membutuhkanmu. Kamu mencampakkanku di saat-saat terburukku. Kini aku telah menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus, yang menerima aku apa adanya, bahkan ketika aku tidak sempurna. Kamu harus belajar menerima kenyataan ini." Bayu tampak kehilangan kata-katanya. Ia berdiri di sana, memandangku dengan ekspresi patah hati. Tetapi aku tidak merasa kasihan, aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya, aku mampu menghadapi Bayu tanpa rasa sakit atau takut. Bayu tampak kehilangan kata-katanya. Ia berdiri di sana memandangku dengan ekspresi patah hati. Tetapi aku tidak merasa kasihan, aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya, aku mampu menghadapi Bayu tanpa rasa takut atau sakit. Fatir yang selama ini dia melangkah maju. "Saya rasa Anda sudah mendapat jawabannya," katanya tegas. "Tolong tinggalkan rumah kami." Bayu tidak melawan, ia hanya menundukkan kepalanya, berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menutup pintu, membiarkan kehadirannya memudar dari hidupku sekali lagi. Fatir menggenggam tanganku, menatapku dengan penuh perhatian. "Kamu baik-baik saja kan?" tanyanya. Aku mengangguk merasa lega. "Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah ada di sisiku." Malam itu, aku merenung di balkon, memikirkan pertemuan dengan Bayu. Bukannya membangkitkan rasa sakit, kejadian itu justru membuatku semakin yakin bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat. Masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atas diriku. Kini aku adalah Rosa yang baru, dengan kehidupan yang baru, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Beberapa hari setelah kejadian, di mana Bayu mendatangi rumah kami, aku menerima pesan dari seorang tetangga lama yang tinggal di sekitar rumah lamaku. Pesannya singkat namun penuh makna. "Bayu sering terlihat di depan rumahku, dia tampak tidak baik-baik saja." Aku merasa campur aduk. Sebagian diriku ingin mengabaikannya, tapi bagian lain merasa aku perlu memastikan keadaan mantan suamiku itu. Walaupun dia telah menyakitiku, aku tetap manusia yang tak bisa sepenuhnya menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Terutama seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupku. Suatu hari ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman depan, aku melihat sosok itu lagi. Bayu berdiri di luar pagar rumah kami, menatapku dari kejauhan. Kali ini ia tampak lebih buruk dari terakhir kali aku melihatnya. Tubuhnya semakin kurus,
Wajahnya penuh kerutan dan pakaiannya lusuh. Hatiku tercekat melihat kondisinya, tetapi aku tetap mencoba menjaga jarak. Aku melangkah mendekati pagar. "Apa yang kamu lakukan di sini lagi, Bayu?" tanyaku dengan nada tegas namun tidak keras. Ia menundukkan kepala, tidak langsung menjawab. Kemudian dengan suara serak ia berkata, Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku ingin bicara denganmu, tolong." Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk mendengarkan. Aku membuka pagar dan mempersilahkan masuk, namun aku memastikan Fatir tahu apa yang sedang terjadi. Fatir mengangguk dari jauh, memberiku ruang untuk menengani diri sendiri, tetapi tetap berjaga jika aku membutuhkannya. Kami duduk di teras. Bayu memandangi rumah itu dengan tatapan kosong. Aku bisa melihat air matanya mulai menggenang di sudut mata. Sesuatu yang jarang kulihat darinya. "Rosa," ia memulai dengan suara gemetar. "Aku tahu aku adalah pria yang tidak pantas untukmu. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal." Aku tetap diam, memberinya ruang untuk melanjutkan. "Setelah aku meninggalkanmu dan menikah dengan wanita itu, semuanya terasa indah pada awalnya." Lanjutnya, "Dia memanjakan egoku, membuatku merasa seperti pria paling hebat di dunia. Tapi aku buta, aku tidak melihat bahwa dia hanya mengincar hartaku. Setelah tabunganku habis, dia meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Aku kehilangan segalanya, Rosa. Rumah, pekerjaan, bahkan martabatku." Suaranya pecah di tengah-tengah cerita. Ia menunduk menyembunyikan wajahnya yang kini mulai basah oleh air mata. "Dan saat itu aku baru sadar aku telah melepaskan wanita yang benar-benar mencintaiku. Aku menukarmu, yang selalu ada di sisiku, dengan seorang wanita yang hanya peduli pada uangku. Aku bodoh, Rosa. Aku sangat bodoh." Aku menggenggam cangkir teh di tanganku erat-erat, mencoba menenangkan diriku. Hatiku bercampur antara simpati dan keengganan. Bagaimana luka yang ia tinggalkan masih membekas di hatiku. "Bayu," akhirnya aku berkata, menatapnya dengan tatapan lembut tapi tegas. "Aku mendengar penyesalanmu dan aku percaya itu tulus. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, bukan untukmu tetapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin membawa kebencian dalam hidupku yang baru." Bayu mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata penuh harapan. "Jadi, apakah masih ada kesempatan untuk kita, Rosa?" Aku tahu, aku tidak pantas, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali menjadi keluarga. Aku menggeleng pelan dan senyum kecil yang penuh rasa iba. "Tidak, Bayu, kehidupan itu sudah berakhir. Aku telah melangkah maju. Dan aku bahagia dengan Fatir dan anak-anak kami. Kamu harus menerima bahwa kita tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Tapi aku berharap kamu bisa memulai hidup yang baru sama seperti aku." Air mata mengalir deras di wajahnya, dan aku tahu kata-kataku adalah kenyataan yang sulit diterimanya. Namun aku juga tahu bahwa aku harus tegas untuk melindungi kehidupanku yang sekarang. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Bayu," lanjutku. "Tapi aku berharap kamu bisa belajar dari itu. Mulailah dari nol, membangun hidupmu kembali. Aku yakin kamu bisa, selama kamu mau berusaha." Bayu terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk. "Terima kasih, Rosa," katanya dengan suara bergetar. "Terima kasih sudah mendengarkanku, dan terima kasih sudah memaafkanku." Ia berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan halaman rumah kami dengan langkah gontai. Aku menatap punggungnya hingga ia menghilang di tikungan jalan. Merasa lega sekaligus sedih, aku tahu itu mungkin terakhir kalinya aku melihat Bayu. Malam itu, aku merenung di sisi Fatir, menceritakan semuanya. Fatir mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menggenggam tanganku. "Kamu adalah wanita yang luar biasa, Rosa," katanya. "Tidak semua orang bisa memaafkan yang seperti kamu lakukan." Aku tersenyum kecil merasa bahwa beban yang selama ini ada di hatiku telah terangkat. Aku telah memaafkan Bayu dan dengan itu aku benar-benar bebas dari masa lalu.
Kini aku bisa melangkah maju tanpa ada bayangan apapun yang menahanku. Aku adalah Rosa yang baru dan hidupku penuh dengan harapan dan cinta. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Pagi itu, langit cerah dan angin sejuk berhembus lembut di halaman rumah kami. Aku sedang bermain bersama Fadil di taman kecil di depan rumah, sementara Lydia membaca buku di kursi teras. Fatir baru saja berangkat ke rumah sakit untuk memulai hari kerjanya. Kehidupannya yang kujalani sekarang terasa tenang dan penuh kebahagiaan, seperti oase setelah perjalanan panjang yang penuh badai. Namun ketenangan itu kembali terusik. Dari kejauhan aku melihat Bayu mendekat. Kali ini ia datang dengan langkah gontai, lebih lusuh dibanding sebelumnya. Dan wajahnya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Aku merasakan hatiku mencalos, bukan karena takut, tetapi karena tahu apa yang akan dia katakan. Aku ingin bicara, katanya dengan suara parau saat tiba di depan pagar. Aku menggendong Fadil yang mulai gelisah, mengusap lembut punggungnya untuk menenangkannya. Bayu, aku memulai dengan suara yang sengaja aku jaga tetap tenang. Kita sudah bicara sebelumnya, apalagi yang ingin kau katakan? Ia menatapku, mata merah yang penuh penyesalan. Rosa, aku tahu aku telah menghancurkanmu. Aku tahu aku tidak layak, tapi aku mohon, aku ingin kau kembali. Aku ingin kita membangun keluarga lagi seperti dulu. Aku memandangi pria yang pernah aku cintai dulu. Bayu adalah sosok yang kukagumi, pria yang kupikir akan selalu ada di sisiku dalam suka dan duka. Namun kenyataannya, ia pergi meninggalkanku saat aku berada di titik terendah dalam hidupku. Luka itu tidak bisa begitu saja dilupakan. Aku menghela nafas, kemudian berkata dengan lembut namun tegas. Bayu, aku mengerti bahwa kamu menyesal, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Saat aku paling membutuhkanmu, kau memilih untuk meninggalkanku. Kau memilih wanita lain dan hidupmu sendiri tanpa memikirkan bagaimana aku harus bertahan. Bayu menundukkan kepalanya, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Aku tahu, Rosa, katanya, suaranya nyaris berbisik. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Aku takut, aku bingung. Aku menggeleng pelan, menghentikannya. Takut dan bingung bukan alasan untuk meninggalkan seseorang yang kau cintai. Aku menghadapi semuanya sendirian, Bayu. Aku yang harus bangkit untuk diriku sendiri dan untuk Lydia. Aku melalui neraka, Bayu, sementara kau hidup nyaman dengan pilihanmu. Tapi sekarang aku sudah sembuh, aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku mendekap Fadil lebih erat, mencium puncak kepalanya yang harum. Lihatlah Bayu, aku memiliki keluarga yang mencintaiku, menerimaku apa adanya. Fatir adalah suami yang selalu ada untukku. Dan mencintai Lydia seperti anaknya sendiri, yang mendukungku saat aku masih terpuruk. Aku tidak akan meninggalkan semua itu untuk kembali padamu. Bayu menunggak. Air mata mengalir di wajahnya. Tapi aku mencintaimu, Rosa. Aku sadar, aku bodoh melepaskanmu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, aku tidak punya apa-apa. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa emosi yang mungkin masih ada di hatiku untuknya. Namun aku hanya merasakan kedamaian, tanpa dendam, tanpa cinta. Aku tahu bahwa hubungan kami benar-benar telah selesai. Bayu, kataku, suaraku tenang tetapi tetap tegas. Aku bukan Rosa yang dulu. Aku telah belajar mencintai diriku sendiri, mencintai hidupku, dan mencintai orang-orang yang menghargai aku. Aku harap kamu juga bisa belajar dari kesalahanmu dan menemukan jalanmu sendiri. Tapi aku tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu lagi. Aku melihat bahunya merosot seperti seorang pria yang kehilangan semua harapan. Ia menatapku sekali lagi, lalu pada Fadil yang tertidur di pelukannya. Akhirnya, pada rumah yang dulu pernah kami tinggali bersama, dan akhirnya pada rumah yang dulu kami tinggali bersama. Aku mengerti, katanya akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar. Aku akan pergi. Ia berbalik dan berjalan pergi meninggalkan halaman rumahku untuk terakhir kalinya. Aku tidak memanggilnya, tidak mencoba menghentikannya. Itu adalah keputusan terbaik untuk kami berdua. Lydia yang diam sejak awal mendekat dan memegang tanganku. Ibu baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku tersenyum membelai rambutnya dengan lembut. Ibu baik-baik saja sayang. Kita sudah melewati masa-masa sulit. Sekarang kita hanya perlu melihat ke depan.
Malam harinya, aku menceritakan semuanya kepada Fatir. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti biasanya. Lalu menggenggam tanganku erat. "Kamu wanita yang luar biasa, Rosa," katanya. "Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupmu." Aku tersenyum, merasa bersyukur atas perjalanan hidupku meskipun penuh liku. Masa laluku mungkin kelam, tetapi aku telah memilih untuk berdiri tegak, melangkah maju, dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kini aku tahu bahwa aku adalah Rosa yang kuat, Rosa yang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Pagi itu suasana rumah begitu tenang, aku sedang menyuapi Fadil bubur di ruang makan. Sementara Lydia sibuk menyiapkan bahan untuk tugas sekolahnya, Fatir belum pulang dari shift malam di rumah sakit, dan aku merasa nyaman menjalani rutinitas sehari-hari. Namun, ketenangan itu kembali terganggu ketika suara ketukan keras di pintu gerbang menggema. Lydia yang pertama kali mendengarnya. Ia mengintip dari jendela dan berbalik menatapku, wajahnya sedikit tegang. "Ibu, ayah Bayu ada di depan lagi," katanya pelan. Aku menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Aku tahu ini belum selesai, bahwa Bayu belum menyerah. Dengan langkah mantap aku menuju ke gerbang. Fadil tetap kugendong untuk memberiku kekuatan lebih. Di sana, Bayu berdiri. Wajahnya tampak semakin menyedihkan. Kusut, penuh kerutan, dengan mata sembab yang memohon belas kasih. Ia tidak berbicara langsung, hanya menatapku dengan pandangan yang meminta pengampunan. "Aku sudah bilang, Bayu," ucapku dengan tegas. "Tidak ada lagi yang bisa kuberikan untukmu. Aku telah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa menerima kehadiranmu lagi dalam hidupku." Bayu mengangkat tangannya seperti mencoba menghentikanku untuk menutup percakapan. "Tolong, Rosa. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak tahu harus kemana. Biarkan aku tinggal di sini. Meski hanya di gudang, di garasi, di mana saja. Aku tidak minta banyak. Aku hanya ingin dekat denganmu dan anak-anak." Aku tersentak mendengar kata-katanya. Dia memohon untuk tinggal, bukan hanya meminta maaf. Namun aku tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Keputusanku sudah bulat. Dan aku tidak akan membiarkan masa laluku merusak kebahagiaan yang susah payah kubangun. "Bayu," aku berkata. Menjaga nada suaraku tetap dingin, namun penuh ketegasan. "Aku mengerti bahwa kamu menyesal, tetapi rumah ini adalah tempat aku membangun hidup yang baru, bukan tempat untuk membuka luka lama. Kamu harus pergi. Kau tidak bisa berada di sini lagi." Ia menggeleng dengan panik. "Aku tidak punya tempat lain, Rosa. Tolonglah. Aku hanya butuh waktu. Aku hanya butuh kesempatan." Fadil yang berada dalam gendonganku mulai menangis, mungkin karena merasakan ketegangan di udara. Aku mencoba menenangkan bayiku sambil tetap menjaga kendali atas situasi ini. Namun melihat Bayu yang terus memohon tanpa batas, aku tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menghentikanku. Aku melangkah mundur dan memanggil satpam kompleks. Pak Andi, satpam yang telah lama bekerja di sini, datang dengan cepat. Ia tampak heran melihat Bayu tapi tidak banyak bertanya. "Pak Andi, tolong bantu saya. Pria ini tidak mau pergi meskipun sudah saya minta dengan baik. Saya perlu diajarkan untuk menghormati keputusan saya." Pak Andi mengangguk dengan sikap, lalu mendekati Bayu. "Maaf Pak, Anda harus pergi. Ibu Rosa sudah jelas-jelas meminta Anda untuk tidak berada di sini." Bayu terlihat makin putus asa. Ia berbalik padaku dengan mata yang basah. "Rosa, tolong jangan lakukan ini. Aku hanya butuh sedikit waktu." Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya tanpa emosi. "Bayu, tolong hargai aku dan hidupku yang sekarang. Pergilah dan bangun hidupmu sendiri." Dengan berat hati, Bayu akhirnya menyerah. Ia berjalan menjauh dari gerbang dengan langkah gontai. Sesekali menoleh berharap aku akan memanggilnya kembali. Tetapi aku tidak melakukannya. Hatiku telah tertutup untuknya sekian lama. Pak Andi mengunci gerbang dengan rapat dan kembali ke posnya. Aku berdiri ke tempatku, menenangkan Fadil yang kini mulai tenang di pelukanku. Dari sudut mataku, aku melihat Lydia berdiri di dekat pintu, wajahnya penuh dengan kecemasan. Aku menghampirinya dan merangkulnya dengan satu tangan. "Ibu baik-baik saja," katanya lembut. "Ini semua akan segera berlalu, sayang. Jangan khawatir." Lydia memelukku erat seolah ingin meyakinkan bahwa ia selalu ada di sisiku. "Ibu tidak perlu takut," bisiknya. "Aku dan Fatir selalu di sini untuk ibu." Malam itu, aku menceritakan kejadian tersebut kepada Fatir. Seperti biasa, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menggenggam tanganku erat.
Aku sudah membuat keputusan yang tepat, Rosa. Katanya dengan senyum hangat. Tidak ada yang berhak mengusik kedamaian kita, bahkan masa lalu sekalipun. Aku mengangguk, merasakan kehangatan dari genggaman tangannya. Aku tahu bahwa keputusan ini bukan hanya untukku, tapi juga keluargaku. Untuk Fatir, Lydia, dan Fadil. Masa lalu mungkin datang mengetuk pintu, tetapi aku telah belajar bahwa aku memiliki kekuatan untuk tidak membiarkannya masuk. Aku adalah Rosa yang baru, kuat, tegar, dan penuh cinta pada hidupku yang sekarang. Dan aku tahu kebahagiaan yang kutemukan ini layak untuk kupertahankan apapun yang terjadi. Tawa mereka membahana, mengisi udara dengan kehangatan yang tak ternilai. Di sudut lain, Lydia duduk di ayunan, membaca buku sambil sesekali melirik ke arah adiknya. Melihat mereka, aku merasakan damai yang selama ini kucari. Sebuah rumah yang dipenuhi cinta tanpa syarat dan kebahagiaan yang tulus. Hidupku memang tidak selalu mudah. Dulu aku pernah jatuh ke dasar yang paling dalam, merasakan kehilangan yang hampir membuatku menyerah. Namun dari sana aku bangkit sedikit demi sedikit. Menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Bayu, dengan segala luka yang ia tinggalkan, kini hanyalah bayangan masa lalu. Kenangan itu tak lagi menyakitiku. Ia hanya mengingat bahwa aku pernah melewati badai yang kini telah berlalu. Fatir mendongak ke arahku dan tersenyum lebar, memberikan anggukan kecil yang penuh arti. Senyum itu seakan berkata bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Aku membalas senyumnya, merasakan rasa syukur yang tak terhingga. Aku, Rosa, aku telah melalui perjalanan yang penuh luka dan cobaan. Tetapi di setiap langkah yang berat itu, aku menemukan diriku sendiri, diriku yang baru. Kini aku berdiri di sini, kuat, cantik, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Aku adalah bukti bahwa siapapun bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan. Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, melukis langit dengan warna jingga yang hangat. Aku tahu masa depanku kini penuh dengan harapan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa rendah diri. Yang ada hanyalah aku, Rosa yang baru, seorang wanita yang memenangkan hidupnya kembali.